Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Pesta Kristus Raja Semesta Alam. Berdasarkan Injil Lukas bab 23 ayat 35 sampai 43. Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai Raja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, ada bermacam-macam legenda atau cerita tentang penjahat yang bertobat seperti yang diceritakan dalam Injil hari ini. Dia disebut dengan bermacam-macam nama. Ada yang menyebutnya dengan nama Dismas, ada pula yang menyebutnya dengan nama Demas, dan ada pula yang menamakannya dengan Dumasus. Salah satu dari legenda-legenda itu menganggapnya seperti Robin Hood di Inggris yang pernah merampok orang-orang kaya supaya diberikan untuk orang-orang miskin. Seturut legenda itu, pada waktu keluarga Kudus dari Nazaret mengungsi ke Mesir, mereka ditahan oleh segerombolan perampok di tengah jalan. Pada waktu itu, Yesus diselamatkan oleh seorang anak muda yang merupakan putra dari pimpinan kawanan perampok itu. Anak muda itu tidak sampai hati membunuh kanak-kanak Yesus beserta kedua orang tuanya, sehingga dia melepaskan mereka pergi. Sebelum membiarkan mereka pergi, dia berkata kepada kanak-kanak Yesus, "Wahai kanak-kanak yang terberkati, apabila datang waktunya engkau mengasihi aku, ingatlah aku dan janganlah engkau melupakan peristiwa ini." Ternyata seturut legenda itu, anak muda itulah yang disalibkan bersama Yesus di Kalvari. Dialah yang meminta kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang kembali sebagai Raja." Dan Yesus menyelamatkannya dengan berkata, "Sesungguhnya hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus." Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pesan dari legenda tersebut di atas dan juga Injil hari ini adalah bahwa tidak ada kata terlambat untuk pertobatan. Firdaus yang disebutkan Injil tadi adalah kata Persia yang berarti taman yang ditemboki. Ketika Raja Persia menjamu seorang yang dihormatinya, maka ia membawa tamu itu ke taman tersebut. Dalam pengertian itulah, Yesus akan menjamu penjahat yang bertobat itu sebagai tamu yang terhormat di taman surgawi. Sungguh suatu balas jasa yang lebih dari setimpal seturut legenda tersebut. Saudara-saudari terkasih, pada hari Minggu terakhir tahun liturgi gereja, kita merayakan Pesta Kristus Raja Semesta Alam. Tidak banyak teks di dalam kitab suci yang menyebut Yesus sebagai Raja. Pada waktu pengadilan di Istana Pilatus, Yesus ditanyakan, "Apakah engkau Raja orang Yahudi?" Yesus menjawab Pilatus itu dengan berkata, "Ya, benar, aku Raja. Aku dilahirkan untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Semua orang yang mencintai kebenaran mendengarkan suara saya." Ketika Yesus yang memikul salib diarak-arak ke Golgota, para prajurit mengolok-oloknya dengan sebutan, "Salam, hai Raja bangsa Yahudi." Kemudian pada salib Yesus ditulis, "Yesus Raja orang Yahudi." Sedangkan dalam nada penuh hormat dan penuh pengharapan, penjahat yang bertobat tadi menyebut Yesus sebagai Raja. "Yesus, ingatlah daku apabila engkau datang sebagai Raja." Saudara-saudari terkasih, memang benar bahwa Yesus adalah Raja. Sebagai Raja semesta alam, sepanjang hidupnya dia secara konsisten memperjuangkan nilai-nilai kerajaannya. Dia berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, sambil mengajar dan berbuat baik.
Dia menyembuhkan orang sakit, memelekkan mata orang buta, membuat jalan orang yang timpang, mengampuni orang-orang berdosa, memberikan harapan kepada orang-orang yang putus asa. Dia melawan para penguasa yang bertindak tidak adil dan mengkritik kebiasaan-kebiasaan dan kepercayaan-kepercayaan di dalam masyarakat yang menindas orang-orang yang lemah. Yesus adalah Raja semesta alam. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus sungguh menjadi Raja di dalam kehidupan kita? Kalau kita mau menjadikan Yesus sebagai Raja di dalam kehidupan kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota keluarga maupun sebagai warga masyarakat luas, maka kita pun harus menerima dan menghayati ajaran-ajarannya yang bisa disederhanakan dengan berbuatlah baik sebanyak mungkin dalam semangat kerendahan hati. Jangan melakukan sesuatu kepada orang lain apa yang Anda tidak suka orang lain perbuat terhadapmu. Janganlah menghakimi satu sama lain agar kamu pun tidak akan dihakimi, dan lain-lain sebagaimana tertulis di dalam Injil. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.